Bicaralah kepada kami, para anak-anak muda ini Tuhan, supaya ada sesuatu yang kami akan terima warisan dari sorga. Dan itu kami akan bawa kembali Tuhan di dalam kerajaan sorga. Tapi selama kami ada di dunia ini Tuhan, kami akan wariskan kepada setiap generasi-generasi setelah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Kami siap untuk menerima kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, shalom. Puji Tuhan, hari ini kita ada lagi di dalam tempat ini. Dan saya tidak pernah memikirkan jikalau hari ini saya boleh berhadapan dengan ada ratusan anak-anak muda yang Tuhan titipkan di gereja ini. Kalau Bapak Ibu atau anak-anak muda, saudara-saudara hari ini, saudara lihat apa yang kita lihat hari ini, saya merupakan salah satu saudara pendiri Yes. Kalau saya renungkan di 17 tahun yang lalu, saya itu Yes pertama juga. Itu pada tahun 2006. Umurnya saudara bukan seperti kalian. Umur saya waktu itu udah 39 tahun. Sudah mau sicap. Ada istilah berkata begini, life begin at 40. Nah ternyata itu digenapi saudara. Waktu itu gereja ini baru pertama didirikan. Jadi kita semua nih akhirnya kemudian ikut bergerak. Pak Fengki sebagai gembala senior kemudian menugaskan kita atur Yes. Kita masih bingung saudara. Tapi apa yang terjadi kemudian setelah saya perenungan. Kemudian mulai ada conference yang pertama sampai dengan hari ini conference yang ke-11. Dan tema kita ini tentang everlasting legacy ini. Itu bukan sesuatu yang sepertinya kita mereka-reka. Karena Tuhan mau ada sesuatu yang harus kita wariskan kepada setiap generasi kita. Nah kalau selama 17 tahun gereja ini tetap ada, eksis sampai dengan hari ini. Saya percaya ada satu kata yang membuat hari ini kita ada sampai dengan hari ini. Yaitu satu kata, integritas. Kenapa sampai hari ini kami yang ada di gereja ini kemudian saya bertemu dengan beberapa teman hamba-hamba Tuhan. Mereka berkata begini kepada saya. Yang kami lihat, orang-orang yang ada di base ini adalah orang-orang yang militan semua. Apa sih yang menjadi penyebab sampai Pak Roy ini dan teman-teman semua itu militan? Saya cuma satu jawaban saya. Karena saya bilang saya melihat contoh dari seorang pemimpin. Dan kemudian saya bisa tarik satu kesimpulan, apa yang dilakukan oleh pemimpin kita, itu menunjukkan integritas dia. Ada banyak yang terjadi sekarang, saya coba kemudian mewariskan sesuatu kepada saudara, yaitu kata integritas ini. Makanya saudara untuk sesi ini, saya mau bicara tentang komitmen dan integritas. Komitmen and integrity. Tapi saudara harus tahu begini, bahwa integritas itu saudara tidak bisa cari kemudian yang namanya itu di sekolah. Saudara cari di university, saudara cari di mana sekolah-sekolah yang top di seluruh dunia. Saudara belajar tentang integritas, itu tidak akan pernah saudara jumpai. Dan integritas ini juga bukan cuma kita pakai di dunia rohani. Integritas itu juga akan saudara pakai itu di dunia sekuler. Ada kemudian saudara kemudian berkata begini, ada orang ngomong begini. Lah kalau dia itu sudahlah, apa yang dia ngomong tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Itu bicara integritas. Jadi integritas itu harus kemudian kita simpulkan bahwa dia terbentuk bukan karena sebuah pengetahuan. Tapi integritas itu karena sebuah proses di dalam kehidupan. Dan dimulai dari apa yang disebut komitmen. Jadi integritas dan komitmen ini tidak bisa
terpisahkan. Jadi integritas itu ada karena komitmen. Dan ini tidak mudah, saudara. Tidak mudah, saudara. Tapi saudara harus tahu bahwa integritas hidup saudara dan saya, kalau saudara lihat firman Tuhan itu, firman Tuhan berkata begini, saudara nggak usah, kita nggak usah lihat itu, nggak usah kita tayangkan. Bahwa Rasul Paulus pernah menuliskan di dalam satu tulisan di dalam firman Tuhan berkata begini, janganlah engkau menganggap dirimu muda, tapi tunjukkanlah hidupmu dalam sebuah keteladanan. Jadi kerap kali banyak orang kemudian menganggap diri kita muda, kemudian memandang sebelah mata kita. Tapi kalau di dalam hidup saudara dan saya menunjukkan walaupun diri kita muda, tapi ada satu contoh dan teladan yang kita tunjukkan kepada orang lain. Walaupun mungkin kita punya jabatan yang paling rendah sekalipun, orang sekitar kita akan angkat jempol dan berkata, orang ini lain daripada yang lain. Itulah integritas. Walaupun sulit untuk kita kerjakan. Nah, oleh sebab itu saya coba urai apa dulu itu komitmen. Seringkali kita berkata, tadi malam Brother Yesus Abraham, waktu penyembahan, dia berkata Tuhan ingatkan tentang satu kata komitmen. Hari ini saudara dan saya pun sama. Di dalam hidup saudara dan saya, kita ikut Tuhan tanpa sebuah komitmen, kita tidak akan pernah sampai pada ujung akhir hidup saudara dan saya. Sangkal diri pikul salib itu adalah komitmen. Nah, gereja Base ini sudah sangat terkenal di Jakarta. Sudah ada nama. Namanya apa? Gereja Sangkal Diri Pikul Salib. Seringkali ada guyonan, orang-orang bilang begini sama saya. Coba lihat itu pengerja-pengerja di Base, jemaat-jemaat di Base, pendeta di Base, suruh buka baju mereka itu ada tanda salib karena pikul salib terus. Kasihan. Kalau gereja lain sudah nggak pikul salib katanya, udah pikul berkat. Saudara, tapi itu integritas kita. Dan kita akan tunjukkan bahwa sampai dengan nanti kedatangan Tuhan, sangkal diri dan pikul salib menjadi bagian hidup saudara dan saya. Amin. Dan itulah sebuah komitmen. Nah, komitmen itu adalah ketika seseorang memegang teguh pada sesuatu yang diyakini. Jadi komitmen itu adalah ketika saya memegang sesuatu yang saya yakini. Tidak cuma sekedar saya yakini, tapi saya kemudian melakukannya. Itulah namanya komitmen. Waktu hari ini saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya ini, saya yakini. Dan saya lakukan firman-Nya. Itulah komitmen. Kalau saudara kemudian komitmen itu saudara menjadikan sebuah kebiasaan dalam setiap hidup saudara dan saya. Komitmen itu saudara jadikan sebuah habit dalam hidup saudara dan saya. Saudara dan saya akan kemudian itu menjadi sebuah karakter. Komitmen itu gak gampang. Saudara tahu saya sebenarnya posisi sekarang lagi di Sydney. Posisi saya mestinya ada kota Sydney. Saya baru datang hari Selasa. Itu dalam sebuah keterpaksaan. Saya sudah beli tiket jauh-jauh hari. Karena nanti ada pernikahan di Sydney. Saya sudah beli tiket dari tanggal 13 September. Saya akan balik dari Sydney tanggal 24 Oktober. Terus kemudian dikasih tahu ada Yes Conference. Hati saya galau. Galau itu bukan karena asmara. Yang saya tahu anak-anak Yes banyak galau karena asmara, di PHP. Saudara, waktu saya tahu seperti itu saudara, kemudian saya coba searching tiket. Waduh, harganya lumayan. 10 jutaan. Tapi saya mulai dituntut satu kata. Apakah Anda komitmen dengan penerus Anda hari ini? Karena kita sedang regenerasi gereja ini. Kita ini sudah golongan back to 60.
harus kembali ke back to 20 atau 30 saudara. Akhirnya teman saya Sinta di Sydney, dia kasih tahu ke Roy, mau nggak ada tanggal 26 nih. Ini cuma tukar poin sekian. Oke, saya bilang silakan. Walaupun kalau daging ini berat, mesti pulang. Kemudian saya balik lagi, saya akhirnya cari, saya mesti balik lagi ke Sydney lagi. Saya cari lagi tanggal 3, saya balik lagi ke Sydney. Orang ngomong begini, gile. Dia bikin kayak Jakarta Surabaya aja nih. Saudara, kalau mau bicara tentang daging, saya nggak mau. Tapi karena saya tahu saya harus memberikan contoh. Warisan itu yang saya sedang mewariskan kepada saudara. Bahwa kalau dalam sebuah pelayanan, saudara tidak punya komitmen, saudara tidak akan pernah bisa menghadirkan Kristus dalam hidupmu hari ini. Dan saudara tidak akan pernah bisa mewariskan sesuatu kepada generasi selanjutnya kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tongkat estafet hari ini kami serahkan kepada kalian, anak-anak muda. Di mana kalian yang akan bawa sampai pada garis akhir. Saya mau katakan Andalah pemegang tongkat terakhir. Karena Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang pada kali yang kedua. Amin. Nah, kemudian kita lihat, kalau di dalam Alkitab, apa yang membuat orang itu komitmen sehingga dia menjadi seorang yang luar biasa? Ada anak muda namanya Daniel. Daniel itu saudara, di 3 era raja yang berbeda. Daniel tetap pada posisi yang paling puncak. Karena apa saudara? Daniel ini punya sebuah integritas di dalam setiap tindakan hidupnya. Dan dia mulai dengan sebuah komitmen. Kita lihat dulu saudara, Daniel 1 ayat yang ke-8. Apa yang menjadi sebuah komitmen daripada Daniel? Daniel 1 ayat 8 berkata begini, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum. Saya tidak bicara tentang makanan, tapi saya bicara tentang ketika Daniel berketetapan. Kata ketetapan itu adalah sebuah komitmen daripada Daniel untuk dia tetap tidak melakukan itu. Nah, inilah saudara dan saya hari ini sebagai anak-anak muda, sebagai generasi penerus saudara, saudara harus punya sebuah ketetapan di dalam setiap hidup saudara dan saya, di mana saudara sudah pilih hari ini, saudara menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi orang Kristen, saudara akan konsisten terus sampai dengan pada akhir zaman. Amin. Dan saudara nanti lihat akibat dari apa yang dilakukan oleh Daniel ini saudara. Efeknya nanti saudara lihat Daniel itu pasti diberkati oleh Tuhan. Gak usah takut dengan yang namanya berkat itu saudara. Kemudian kita lihat lagi yang kedua saudara. Karena Daniel itu waktu di pembuangan. Ini posisi Daniel ini pada posisi yang tidak enak. Lagi di pembuangan. Daniel punya 3 teman saudara. Yang namanya Sadrak, Mesak dan Abednego. Kita lihat di dalam Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Ini adalah pemuda-pemuda, bukan orang tua. Saya bicara Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego adalah anda semua hari ini. Mereka muda saudara, bukan orang tua. Mereka anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Allah. Mereka percaya kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Allah saudara. Dan itu juga saudara hari ini. Saya bicara Anda adalah Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego di akhir zaman ini saudara. Saudara lihat, kemudian dikatakan lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya bagi kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini untuk penyembahan saudara. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dari tanganmu ya Raja. Ayat yang ke-18 kemudian dikatakan, ayat 18, tetapi seandainya tidak, waktu dihadapi satu masalah, satu persoalan, ini yang jadi tantangan hidup saudara dan saya. Ketika Anda sebagai orang muda, waktu Anda ada di sesuatu tempat, di marketplace, saudara sedang diperhadapkan untuk melakukan sebuah kebenaran dan melakukan sebuah dosa. Kalau saudara kemudian tidak punya komitmen mengikatkan diri saudara dengan Tuhan, maka saudara pasti akan dilibas oleh dunia ini.
Makanya Sadrak, Mesak dan Abednego berkata, tetapi seandainya tidak, itulah komitmen mereka. Mereka berkata, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, kalaupun Tuhan kami tidak tolong, kami tidak akan pernah menyembah. Itu komitmen saudara. Berat saudara, kalau hari ini kita dengar gampang. Tapi kalau saudara mau bertindak, di situ Allah akan menyertai setiap langkah hidupmu ke depan. Amin. Dan saya sudah bisa membuktikan 17 tahun kita ada di gereja ini. Gereja ini tetap komitmen melakukan kehendak Tuhan. Tidak bicara tentang uang, tidak bicara tentang karunia, tidak bicara tentang mujizat-mujizat, tidak bicara saudara tentang sesuatu yang bagian kulit, tapi bicara tentang sesuatu yang paling dalam. Sampai hari ini Tuhan pelihara gereja kita dengan luar biasa. Kemudian kita lihat komitmen itu kemudian bukan yang tadi saya katakan cuma asal bicara, tapi komitmen itu harus disertai dengan penyangkalan diri. Kalau tanpa sebuah penyangkalan diri saudara, maka saudara dan saya hari ini saudara tidak akan pernah sampai pada tujuan akhir dari hidup saudara dan saya. Kejadian 39 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Selang beberapa waktu istri tuannya, ini anak muda juga saudara, namanya Yusuf. Ini kalau boleh saya katakan Anda saudara hari ini. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Ayat 9, kemudian dikatakan, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Saudara lihat, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Saudara, saya coba angkat ini anak-anak muda yang ada, yang namanya di Alkitab ini, yang namanya Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Saudara bisa lihat ini saudara. Kemudian Yusuf, ini anak-anak muda. Dan saudara lihat ending daripada hidup mereka. Mereka menjadi orang yang luar biasa. Jadi komitmen hari ini harus berakar dalam hidup kita. Komitmen saya di gereja ini apa saudara? Beberapa teman saya hamba Tuhan berkata begini, kamu di gereja base ini sampai kapan? Saya bilang sampai Tuhan datang. Kalau seandainya, saya bilang jangan ngomong seandainya. Saya ngomong seperti ini karena saya ikat sebuah komitmen dengan Bapakku di surga. Saya bilang, Tuhan, aku punya komitmen di gereja ini. Kalau seandainya gembala senior salah, saya bilang gak usah ngomong, berdoa saja. Biar Tuhan yang bereskan dia. Karena Tuhan yang angkat gembala senior. Saya tetap di gereja ini, itu komitmen saya. Saya lihat banyak orang hari ini saudara pengecut. Lawan dari komitmen itu pengecut. Tidak berjiwa gentle, tidak berjiwa kesatria. Ada masalah, ada persoalan, dia lari dari Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Tapi kalau komitmen apapun yang terjadi, tetap dia setia dengan Tuhan. Saya mau tutup tentang poin komitmen ini saudara. Ada satu kisah. Diadakan lomba menyelam. Yang pertama di tiap-tiap negara dipilih. Dari Jepang, Thailand, dan Indonesia. Karena saya dari Manado, saya pilih di Indonesia ini. Yang diutus itu orang Manado. Orang Manado dari Sangir saudara. Bukan Nandito. Karena orang Sangir itu terkenal jago menyelam. Mulailah Jepang turun dulu.
Wah, dipakai stopwatch. 10 menit. Dia keluar. Tepuk tangan semua. Berikut yang kedua peserta Thailand. Dia turun. Mereka tunggu semua. 5 menit. 10 menit. Dia lewat saudara. 12 menit. 13 menit. Keluar dia. Tepuk tangan. Jepang kalah. Yang terakhir Indonesia. Orang Sangir turun. Dia turun saudara. Mereka bilang, wah pasti kalah ini. Mana bisa lawan. 13 menit. Turun dia 5 menit. 10 menit. 13 menit lewat. Kaget semua. 15 menit. Setengah jam. Gak naik-naik. Waduh saudara. Akhirnya panitia turun. Lihat dia di bawah sudah mati. Saudara, dia peluk batu besar. Kemudian dia tulis di belakang, lebih baik mati daripada malu. Luar biasa saudara. Artinya kadang-kadang begini Bapak Ibu Saudara. Komitmen itu saudara bicara tentang bayar harga. Lebih baik kita malu saudara, tapi kita mempermuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Karena hari ini saudara dan saya, di dalam hidup kita bawa nama Yesus. Kemudian kita lihat integritas itu apa? 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat 12, waktu Rasul Paulus bicara kepada Timotius. Ini Timotius anak muda, saya angkat anak-anak muda saudara. Dia bilang begini, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Banyak orang bilang begini, gereja base ini kenapa? Ini regenerasi. Ini saya kasih tahu rahasia ini, banyak saudara pendeta-pendeta besar ngomong begini. Kamu terlalu resiko. Anak-anak kecil sudah kasih naik jadi pemimpin, jadi gembala. Saya cuma bilang begini. Karena di gereja ini regenerasi. Makanya kita sedang regenerasi anak-anak muda naik. Karena ada Singgi, ada Andreas, ada Andi Jo, ada Andre Taufik Sugiarto, tapi dia di semi tua. Bodinya saudara. Ada Femona saudara. Ada nggak dia di sini? Kalau nggak nanti dia marah sama saya. Karena kita ini semua regenerasi saudara. Mereka bilang begini, ini terlalu resiko. Saya bilang enggak, karena ini anak-anak kita. Kita angkat mereka. Karena gereja ini bukan gereja dinasti. Bukan gereja turun-temurun. Kita sedang menggenapi visi Tuhan. Dan Tuhan pilih hari ini saudara menjadi pemimpin-pemimpin. Bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara pintar. Tapi karena dia mau pakai hidup saudara dan saya. Untuk menggenapi rencana dia di akhir zaman ini. Dia bilang begini saudara, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Tapi kemudian dikatakan jadilah teladan. Teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Bukan cuma asal ngomong firman. Bukan cuma asal atur orang saudara. Bukan cuma asal mentoring orang. Tapi jadi teladan. Banyak saya lihat sekarang orang tidak memuridkan. Tapi menjadikan anak buah saudara. Itu kesalahan besar. Seorang yang namanya gembala, seorang namanya saudara pemimpin beda dengan bos. Kalau bos itu cuma perintah-perintah. Tapi kalau pemimpin dia berikan contoh saudara, itulah legacy yang kita harus tunjukkan kepada di bawah kita, bahwa harus kita menjadikan contoh dan teladan. Bagi orang yang percaya dikatakan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Saudara, itulah legacy yang harus kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana saudara dan saya, hidup kita ini harus menjadi sebuah saudara teladan bagi orang-orang lain. Dan saudara lihat, Daniel itu punya integritas. Dan dia karena hidup dalam sebuah komitmen dengan Tuhan, sehingga saudara lihat masa pemerintahan raja pun boleh berbeda. Tetapi Daniel yang melakukan atau pembuat keputusan. Amin. Saudara harus percaya bahwa saudaralah Daniel ini di akhir zaman. Karena ini zaman sekarang tambah hari tambah tidak karu-karuan saudara. Ayat yang terakhir saudara, Matius 7 ayat yang ke-12. Matius 7 ayat 12 berkata begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki. Ini saudara puncaknya Yesus sendiri.
Dan apa yang Yesus bicarakan, apa yang Yesus sampaikan, semua sudah dikerjakan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Teladan jauh lebih berguna daripada ribuan kata-kata yang kita ucapkan. Kalau kita ingin orang di bawah kita menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Karena di bawah kita sedang melihat siapa kita hari ini. Itu yang tadi saya katakan. Kenapa kemudian kita di base ini, banyak orang lihat pendeta di base ini militan semua. Karena kita lihat pemimpin kita sudah memberikan contoh militan. Pemimpin kita tidak ambil uang di gereja, kita pun melakukan seperti itu. Tapi sampai hari ini Tuhan pelihara dan Tuhan jaga kita. Karena sebuah komitmen, dan komitmen inilah yang akan melahirkan integritas dalam hidup saudara dan saya. Itulah yang saya bisa sampaikan dan saya akan wariskan kepada saudara. Inilah everlasting legacy yang kita sedang sampaikan kepada saudara. Supaya saudara dan saya jangan terlalu banyak ribuan kata-kata yang keluar, tapi jadilah sebuah contoh. Ketika saudara dan saya menjadi sebuah contoh, maka Allah akan dipermuliakan dalam hidupmu. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga buat sesi kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Yesus, ketika Engkau ada di dunia ini Tuhan, Engkau melakukan sebuah komitmen. Karena Bapa di surga mengutus Engkau ada di dunia ini Tuhan. Tapi ketika Engkau ada di dunia ini Tuhan, ada begitu banyak halangan-halangan yang terjadi. Tapi Engkau tetap mengarahkan mata dan pandanganmu kepada setiap rencana Bapa di surga. Hari ini pun kami sama Tuhan. Tuhan memilih kami bukan karena kami hebat. Tuhan memilih kami bukan karena kami pintar. Tuhan memilih kami bukan karena kami kaya Tuhan. Tapi hari ini kami percaya bahwa Tuhan memilih kami menjadi pemimpin-Mu Tuhan. Karena Tuhan mau pakai kami di akhir zaman. Oleh sebab itu Bapa, jadikan kami pemimpin-pemimpin yang baik, yang punya komitmen Tuhan. Di mana kami tidak sembarang berkata-kata, tapi kami menunjukkan setiap perkataan kami akan melahirkan perbuatan dalam setiap hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, hamba berdoa anak-anak muda ini Tuhan. Apa yang kami alami Tuhan 17 tahun yang lalu, hari ini sedang digenapi Tuhan. Terima kasih dan Tuhan urapi setiap hidup mereka. Tuhan sertai setiap hidup mereka Tuhan. Supaya mereka yang masih muda ini Tuhan, mereka akan menggoncang dunia ini Tuhan. Dan mereka akan berkata Yesus itu adalah Tuhan. Dan dalam setiap hidup mereka Tuhan, mereka akan impartasikan kuasa surga itu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan Tuhan setiap anak-anak muda ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.